Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini kita mengenang, memperingati, mendoakan hari ke-14 ya, wafatnya almarhum Mah Ibu Wong Lojen. Di kalangan umat Buddha ada beberapa tradisi penanganan akhir terhadap jenazah, terhadap yang telah meninggal. Penanganan akhir itu disesuaikan atau diselaraskan dengan ajaran Sang Buddha, bahwa Sang Buddha mengajarkan bahwa tubuh jasmani manusia ini terdiri dari 4 unsur. Ada unsur padat, unsur panas atau api, unsur cair, dan unsur yang lain atau unsur angin atau gerak. Agar keempat unsur pembentuk jasmani manusia ini kembali ke asalnya dengan mudah, ini dikaitkan dengan penanganan akhir terhadap jenazah seseorang yang telah meninggal. Agar unsur padat dalam tubuh kita itu cepat menyatu dengan unsur padat yang ada di bumi ini, ya, ada di tanah ini, ya. Kemudian ada penanganan akhir, yaitu dengan cara dimakamkan, ya, karena kan langsung ke tanah, dimakamkan, ada unsur padatnya langsung menyatu, ya, dimakamkan atau dikebumikan, ya. Maka sangat dominan sekali penanganan akhir dikebumikan itu di beberapa suku bangsa di dunia. Itu banyak jenazah itu dimakamkan biar langsung menyatu dengan bumi. Kemudian ada unsur api dalam tubuh kita, kemudian dikremasi atau dibakar, ya, tubuh kita. Ada unsur apinya biar langsung menyatu dengan unsur panas. Kemudian ada unsur angin, unsur gerak. Bagaimana kalau unsur angin ini ada di zaman Buddha di India sana? Jenazah itu tidak dikubur, tidak dikremasi, tapi ditaruh saja. Ditaruh di alam terbuka. Tentunya sudah khusus, bisa di hutan, bisa tempat khusus. Ya, sekarang di Indonesia pun juga ada juga seperti itu. Kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, ke Trunjang, itu di alam terbuka di bawah pohon, ya, itu masih ada sekarang di Indonesia, ya. Itu mungkin zaman Sang Buddha juga dominan juga. Kemudian ada juga sebagai, ya, di salah satu negara di Tibet itu ada pemakaman langit namanya, di alam terbuka biar dikasih makan burung-burung, ya. Itu pemakaman langit karena di sana mencari tempat untuk dikebumikan itu suasana kondisinya kan keras, ya, batu-batuan keras, tidak memungkinkan lagi untuk dikubur, kemudian untuk ngasih makan burung-burung, ya, badan jasmaninya ini. Kemudian ada unsur air, biar menyatu dengan air dihanyutkan, ya, atau ditenggelamkan. Ini juga pernah ada juga, ya, kalau Bapak Ibu ingat itu Osama bin Laden, ya, itu ditenggelamkan itu di dasar laut itu. Jadi mudah kembalinya ke unsur-unsur itu. Penanganan apapun terhadap jenazah yang telah meninggal berdasarkan budaya dan tradisi dari masyarakat setempat. Namun Buddha mengajarkan bahwa badan jasmani ini bisa hancur, bisa kembali ke asalnya. Namun ada satu kesinambungan yang terus-menerus, yaitu arus kesadaran atau roh ini akan berlanjut terus sebelum seseorang mencapai nibbana, akan terlahir terus di alam-alam yang lain. Bagaimana cara terlahirnya di alam-alam yang lain atau membentuk makhluk-makhluk yang lain? Ada 4 caranya. Ada yang masuk dalam rahim atau dilahirkan, ya, rahim lewat kandungan. Nanti apabila ibu almarhumah itu ikatannya masih kuat, ya, dengan keluarga ini, keluarga Anda ini bisa masuk lagi dalam keluarga menjadi cucu dan cicit nanti. Bisa juga lewat yang lainnya juga dalam kandungan. Ada lagi yang melalui telur, ya, cara untuk tumimbal lahir itu.
Ada lagi melalui kelembapan, ya, mikroba-mikroba itu melalui kelembapan, ya. Ada yang spontan. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat itu biasanya lahirnya spontan, ya. Langsung masuk surga atau langsung masuk neraka, ya, itu, ya. Jadi ada beberapa penanganan dan cara proses melalui kelahiran maupun cara-cara yang lain. Itu. Menghormati seseorang yang telah meninggal adalah merupakan kebiasaan positif, bahkan diajarkan oleh Sang Buddha, diberi contoh oleh Sang Buddha sendiri. Ketika Sang Buddha melakukan satu perjalanan bersama para biku dalam jumlah banyak, pada satu ketika Sang Buddha melihat di satu tempat itu seonggok kerangka-kerangka manusia, ya. Kemudian belum ketahuan itu kerangka manusia pada mulanya itu, kemudian Sang Buddha yang sudah mengetahui langsung sujud di kerangka-kerangka itu. Murid-muridnya itu protes. Sang Buddha kan orang dihormati, orang terkenal. Kenapa Sang Buddha bikin malu? Mau menghormati seonggok tulang-tulang. Mendapat komentar dari muridnya seperti itu, Sang Buddha mengatakan, kamu belum tahu apa yang saya lakukan ini. Bahwa perlu kamu ketahui bahwa kerangka-kerangka manusia ini dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi leluhurku. Maka saya pun dengan sujud menghormat kerangka-kerangka ini. Di saat kita menghormat kerangka-kerangka itu, ya, kita terpikir, kita diingatkan tentang kebaikan-kebaikan dari leluhur-leluhur kita yang telah tiada. Bukan berhala, tapi diingatkan dengan pesan-pesan moral yang pernah dibawakan, yang telah diberikan oleh leluhur kita kepada kita. Ini kerangka-kerangka, ya. Sekarang di kuburan kan sudah pasti kuburan yang dihormati, yang dikasih bunga itu kuburan orang tuanya, sudah pasti. Kita pun telah berhutang budi dan tidak mungkin membalas kebaikan dari orang tua kita. Sekalipun usia kita diperpanjang 100 tahun, 200 tahun, tidak mungkin dengan bisa membayar dengan lunas kebaikan-kebaikan dan pengorbanan dari orang tua kita yang dari kecil, dari dalam kandungan sudah merawat, memelihara kita. Ya, itu. Maka cuplikan dari apa yang disabdakan oleh Sang Buddha tadi sudah saya bacakan di hadapan Bapak Ibu, ya, bahwa dicontohkan sekalipun orang tua kita, ya, usianya sudah 100 tahun, kita sudah berumur 80 tahun, tetap kita akan diperhatikan orang tua. Bahkan saat detik-detik menjelang kematian orang tua kita, apa yang dipikirkan adalah anak-anaknya. Jangan sampai sepeninggal anak-anak itu, sepeninggal orang tua anak-anak itu hidupnya sengsara menderita. Akan jadi perhatian dari orang tua kita yang saat menghadapi detik-detik kematian. Itulah pengorbanan dari orang tua kita. Namun Bapak Ibu, di samping Sang Buddha mengajarkan tentang sulitnya membalas kebaikan dari orang tua kita, namun ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak. Sang Buddha juga mengajarkan, apabila kamu ingin membalas kebaikan orang tuamu, maka yang kamu lakukan yang pertama, mengajak orang tuanya, menyadarkan kepada orang tuanya yang tadinya belum mempunyai keyakinan menjadi orang yang mempunyai keyakinan kepada agama. Yang tadinya itu belum mempunyai kemurahan hati menjadi orang yang mempunyai kemurahan hati. Yang tadinya tidak harmonis atau mempunyai sifat-sifat negatif, kita rubah, kita nasihati untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik, mempunyai sifat-sifat baik. Itu adalah cara bagaimana kita membalas kebaikan orang tua yang pernah diberikan kepada kita. Yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di tempat ini, di saat kita mengenang, memperingati 14 hari wafatnya Ibu almarhumah Ibu Wong Liochen, dengan memberikan sajian makanan-makanan ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha tadi tentang tujuan manfaat memberi persembahan, demi belas kasihan kepada leluhur kita yang telah tiada, memberikan sajian makanan-makanan ini akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Ternyata sekalipun saya sudah meninggal 14 hari yang lalu,
anak-anakku, suamiku masih peduli, masih simpatik dengan memberikan saji-sajian makanan. Rasa simpatik dari keluarga, rasa belas kasihan yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal ini akan membentuk kondisi bahagia arwah. Kondisi bahagia arwah yang dimilikinya dengan dukungan dari simpatik dari keluarga yang ditinggalkan ini akan mengkondisikan telahirnya memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia tempatnya di mana? Adalah di alam surga. Namun apabila kita setelah sepeninggalan beliau membuat jengkel, membuat marah, tidak nyaman hati leluhur atau yang telah meninggal, itu kita telah membuat neraka bagi orang tua kita yang telah meninggal. Maka pesan moral Sang Buddha, setelah sepeninggalan orang tua tinggal mama, hendaknya di antara anak tetap akan menjaga keharmonisan, kerukunan. Dan saat ini masih ada papa, harus benar-benar dijadikan pusaka yang setiap saat harus mendapat perhatian lebih agar panjang umur, sehat, dan bahagia. Itu sebagai balasan dari orang tua yang telah meninggal. Dan papa semoga selalu sehat dan bahagia sepeninggalan dari mama ini. Ditinggal istri, ditinggal mama, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Pada mulanya memang sedih, tidak bisa menerima, karena sudah berkumpul sekian puluh tahun, sulit rasanya melepaskan dan mengikhlaskan. Namun apabila keluarga tidak mau larut dalam duka, dalam derita, dan bisa menata kehidupan kembali, segeralah merelakan dan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Fong. Semoga jalan yang kau terang dan lapang, dan setelah terlahir di alam bahagia, memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada suami, kepada putra-putrinya, kepada cucu-cucunya. Semoga akan selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam hidup, dan keharmonisan rumah tangga. Sadu, sadu, sadu.